Ini kan ada kemarahan, ada grievances ya. Ini kan yang menjadi kemarahan, grievances yang kemudian menjadi dalam teori gerakan sosial itu menjadi fondasi, menjadi bahan bakar gitu untuk menggerakkan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Akhir bulan Agustus dan juga awal bulan September menjadi bulan yang memprihatinkan gitu Sobat TCID. Mewakili segenap tim The Conversation Indonesia mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan gitu ya, yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan juga ikut turut prihatin gitu tim TCID melihat situasi di Indonesia sekarang ketika banyak sekali aksi demo yang terjadi, dan juga kita bisa melihat banyak sekali korban yang muncul begitu dari aksi demo kali ini. Tuntutan masyarakat sebenarnya sudah clear begitu ya, bisa dicek di sosial media begitu apa yang mereka tuntut. Namun kalau misalnya kita melihat aksi demo yang sekarang, sepertinya menjadi sebuah fenomena yang menarik kalau buat kita bahas begitu di situasi kali ini, karena sepertinya masyarakat ingin sekali aspirasinya didengarkan, masyarakat juga ingin sekali mendapatkan respon yang cukup oke begitu dari pemerintah mengenai tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh rakyat. And for this episode, di Suara Akademia kali ini kita bakal ngebahas soal pergerakan demonstrasi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia begitu ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Amalinda Safirani. Beliau adalah akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halo Mbak Linda, apa kabar Mbak? Halo juga Mas Muammar, kabar baik. Semoga Ah, sehat-sehat juga ya dirimu. amin, amin. Gimana nih Mbak Linda? Mungkin bisa sedikit cerita aksi yang terjadi di tanggal 1 September di Jogja nih Mbak. Especially di Bundaran UGM kali ya, kan tadi katanya Mbak Linda ikutan join di aksi itu tadi Mbak. Iya, eh, alhamdulillah lancar ya. Eh, Agak molor mulainya. Saya juga bergabung agak siang dan selesai tadi pas saya pas saya balik tuh belum selesai, tapi kalau kesepakatan yang di UGM itu jam 1 beres gitu. Tapi tadi kan main dari mana-mana nih Mas, ada yang dari kampus-kampus sekitar Jogja ya. Yang saya tahu ada juga elemen masyarakat sipil yang ada juga di Jogja. Ada Forum Ciditiro, ada Social Movement Institute, ada banyak sekali elemen masyarakat sipil yang tadi gabung di saat aksi pagi. Hope everything is running well, dan ngelihat Jogja aksinya tidak rusuh sebenarnya jadi hal yang cukup menyenangkan begitu ya, karena itu yang memang diinginkan. Tapi nih Mbak Linda, kita sekarang berbicara mengenai demonstrasi yang akhir-akhir ini burst gitu. Kita bisa ngeliat dari Jakarta gitu awalnya, terus akhirnya merembet ke kota-kota yang lain, dan banyak yang menganggap demonstrasi ini tuh alarm keras suara rakyat nih. Nah, kalau dari Mbak Linda sendiri ngelihatnya, apa ya Mbak indikator yang bisa ngebuat orang melihat protes dan juga aksi massa ini tuh kudu dipandang serius gitu Mbak, bukan cuma kayak demo-demoan aja kayak yang lain-lain sebelum-sebelumnya gitu Mbak. Ya, sebenarnya mulainya agak panjang kan ya Mas ya. Menurut saya bukan cuma di Jakarta doang ya. Di Pati kan sebelumnya yang kemarahan terhadap kebijakan kenaikan pajak ya, yang sangat signifikan jumlahnya. Habis itu kan muncul apa ya? Ini kan ada satu situasi di mana pemimpin yang arogan ya dan Ya. sombong gitu dan tidak sensitif pada apa yang sedang dihadapi sama warga sama rakyat saat ini gitu. Nah, jadi ada ada realitanya nih. Kenapa kemudian aksi jadi saat ini seperti kita lihat meluas ya. Nah, indikator alarm itu menurut saya kalau lihat peta Indonesia dan sebarannya itu kan rata itu di kota besar ya. Protes itu sudah berlangsung gitu dan eh, intinya sebenarnya mengekspresikan warga ini udah mangkel banget, udah kesel banget gitu ya sama kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak sama rakyat gitu dan pada saat yang sama para wakil rakyat mempertontonkan apa ya sikap yang tidak sensitif gitu. Ya joget ya eh, vokasi gitu ya, joget di apa dikeselin sama warga malah balas lagi bikin sesuatu, habis itu gaya hidup di rakyat kita yang maksudnya dibandingin sama gaya hidupnya warga rakyat tuh kayak bumi langit gitu. Iya betul. Jadi itu kan sebenarnya udah yang jadi kalau pertanyaan apa indikatornya menurut saya makin meluas gitu. Yang tidak hanya di Jawa
tapi juga di tempat-tempat lain di Indonesia dan lebih lebih ini lagi itu kemudian sampai memakan korban gitu ya. Dan kalau diperhatikan Mas Muammar kan itu sebenarnya ada banyak event juga pada saat yang sama ya. Maksudnya Betul. lagi ada aksi terus ada eh, eh, almarhum Afwan Kurniawan terlindas gitu ya. Dilindes bukan terlindas, Ya, dilindes gitu sama kendaraannya petugas polisi gitu. Brimob gitu. Dan itu kan nambah lagi, tereskalasi lagi gitu. Jadi ini ada nempel-nempel nih yang kemudian skalanya terus-menerus meningkat gitu. Eh, Artinya tuh nggak ada apa ya dari sisi aparat keamanan juga nggak cukup bisa menahan diri dan menghasilkan blunder lebih luas lagi dan menghasilkan kemarahan lebih besar lagi gitu. So, is it safe to say buat kita ngomong sekarang tuh masyarakat punya semacam apa ya? Distrust gitu Mbak sama institusi negara di sekarang ini ngelihat demonya yang gede banget dan juga rentetan kasusnya gitu Mbak Amalinda nih. Iya sih Mas, itu bisa menjadi eh, cermin ya. Kita sering ngomel misalnya ke sebuah institusi publik gitu, protes gitu, tapi diabaikan gitu. Terus kalau udah diabaikan, ya udah terus gue nggak percaya lagi sama lo gitu. Ya. Ya gue punya cara sendiri aja untuk bisa ekspresikan kemarahan gitu ya, karena frustasi banget ini kondisinya kan. Mhm. Semua aktivitas protes warga itu relatif nggak pernah menjadi pertimbangan gitu, diabaikan gitu, ignoran aja gitu. Eh, Apa institusi negara, institusi parlemen terhadap yang menjadi apa istilahnya, menjadi aspirasi gitu. Ini kan ada kemarahan, ada grievances ya. Ini kan yang menjadi marahan, grievances yang kemudian menjadi dalam teori gerakan sosial itu menjadi fondasi, menjadi bahan bakar gitu untuk menggerakkan gitu. Lagi mana lagi ini semuanya udah dilakukan protes, eh, nyindir atau bikin meme tuh nggak ada yang ya anjing menggonggong kafilah berlalu aja gitu, nggak pernah ada bekasnya sama sekali gitu. Kita bisa lihat sebagai kulminasi kemarahan gitu ya, kekecewaan rakyat, warga pada institusi publik gitu, dan akhirnya menghasilkan krisis ini gitu. Karena jadi kayaknya ini harus harus begini, harus caranya mesti geruduk apa, harus rame-rame turun ke jalan dan akhirnya ini yang terjadi kalau menurut saya kita menyaksikan gitu loh sekarang ini. Dan saya mau bilang juga Mas, ini kan yang penting juga dari sini kita ngelihat ada warga secara kolektif gitu ya, itu kan bergerak bersama. Nah, yang dimarahin ini kan sebetulnya atau dari warga tadi kan sebenarnya memperlihatkan orang sipil gitu ya, kita nggak punya senjata ya, Ya. cuman bisa bersama-sama gitu, secara kolektif dan secara besar, secara massal gitu. Nah, yang mau juga saya bilang nih, nanti mungkin nyambung ke pertanyaan lain ya, tapi yang lagi dimarahin ini juga institusi sipil kan gitu. Ya. Institusi sipil yang lagi dimarahin yaitu kepolisian dan eh, lembaga wakil rakyat gitu. Tapi seringkali kemudian nih gara-gara perkembangan eskalasi eh, aksinya yang belakangan, ya di Jakarta tahu ya ada pembakaran fasilitas publik dan seterusnya. Ini kemudian jadi apa yang lagi dimarahin ini seolah-olah kemudian alternatifnya adalah ya udah kita ganti aja nih, kalau ini kita hancurin, habis itu kita ganti sama yang lain, yaitu kemudian dalam hal ini kita melihat arahnya pada tentara atau militer gitu. Nah ini Ya. juga bukan itu, kita perbaiki aja si institusi sipil ini, bukan kemudian dihilangkan dan diganti dengan institusi yang lain yang tidak demokratis gitu. Nah ini menurut saya perlu penting untuk kita apa pastikan kita sama nih bahwa institusi sipil yang lagi diomelin kita mau dorong perbaikan, reformasi Polri, reformasi partai, reformasi lembaga perwakilan gitu-gitu ya. Tapi sipil ini tetap kita perlu pertahankan karena otherwise yang diganti kemudian jadi sesuatu yang lain kan, Ya, betul. kita nggak mau itu karena akan kembali lagi pada era sebelumnya. Nah, sebelum kita bicara soal mungkin ada tendensi lack of focus gitu ya Mbak ya, karena memang distorsinya banyak banget nih Mbak Ya. Linda Mm-mm. gitu. Distrust ke institusi sipil kayak tadi DPR sama Mm. kepolisian begitu. Ini kan bisa ada anggapan bahwa aksi demonstrasi ini yang sekarang terjadi kayak ini nafas terakhir Mbak, karena saluran formal nggak bekerja begitu. Mm-mm. Kalau Mbak Linda sendiri lihatnya apakah iya nih Mbak, masyarakat udah di sisi yang ngelihat kayaknya institusi ini gagal deh menjalankan tugasnya gitu. Especially mungkin legislatif gitu ya. Kalau polisi sih mungkin
bisa kita lihat nanti dari yang legislatif dulu nih Mbak. Apakah udah benar-benar sampai di level itu nih Mbak, sampai masyarakat geram banget sekarang gitu? Iya, memang ada masalah nih Mas dalam sistem representasi kita gitu ya, sistem keterwakilan. Sebenarnya itu ciri semua sistem keterwakilan ya, yaitu memastikan suara konstituennya selalu menjadi basis si wakil rakyatnya untuk memutuskan atau terlibat dalam kebijakan-kebijakan gitu. Nah ini kan ada gap nih, nggak nyambung nih. Nyambungnya Ya, cuma 1 kali setahun, yaitu saat pemilu. Waktu lo nyalon butuh suara gue, habis itu muter lagi nanti siklus 5 tahun lagi. Nah in between itu kan what happened kita nggak tahu kan. ya, Dalam waktu 5 tahun itu kemudian para para wakil rakyat ini yang suka dia aja gitu mau ngapain gitu, nggak ada hubungan sama konstituen sama sekali. Ini kan ada banyak masalah ya, masalah satunya karena memang eh, satu fungsi partai ya, partai itu orientasinya cuma mau menang, udah gitu nyarilah calon-calon yang kira-kira potensi menangnya tinggi, dan ya. kemudian kita lihat banyak sekali partai menggunakan pesohor gitu kan, Hmm. mantan artis atau orang-orang terkenal yang bisa apa namanya mencari suara yang sangat besar dan menang kan gitu, kursi ini arahnya. Ya, Tapi pertama partai juga nggak menjalankan fungsi untuk memastikan kader-kadernya ini ngikut gitu loh sama sama instruksi partai, atau mungkin yang kedua partai kita emang nggak punya ideologi yang jelas, cuma menang pemilu doang gitu. Nah jadi ini ada masalah di eh, sistem partainya yang akhirnya yang terpilih itu yang nggak pernah nyambung sama sama keseharian warga gitu. Nah di sisi lain ini eh, kompleksitas lainnya karena pemilu kita itu yang sangat mahal ya, dan ya, karena sistem kita proporsional terbuka, kita milih partai dan milih orang kan. Nah orang yang dipilih ini kan harus suara terbanyak gitu kan. Nah suara terbanyak itu gimana caranya? Dia habis-habisan, kita tahu model-model eh, vote buying gitu ya, pembelian suara. Dan ini besar sekali. Memang 5 miliar untuk DPR RI, kita dengar ya, ya cerita-cerita itu. Nah, si DPR-nya udah merasa, gue udah bayar kok, ngapain mesti ngurusin dalam siklus ya. antara pemilu pemilu itu gitu. Artinya ini juga ada dari sisi yang harus pastikan warga sendiri ini gara-gara pengalaman ini perlu juga lebih apa ya, lebih lebih sensitif, lebih paham bahwa nanti dia di apa bilik suara 5 menit gitu ya, itu bisa menentukan 5 tahun gitu. Tuh. Jadi jangan mau hanya dibayar amplop 100 ribu, 200 ribu kemudian. Nah tapi ini kan masalahnya baru disadari di kelompok terbatas, Mas. Ya, Ya ada di wilayah perkotaan yang udah tahu efeknya serius. Di kebanyakan warga kita itu memang apa ya, logika demokrasi itu nyambungin dari hari H pemilu, apa namanya itu, hari H pemilu pelantikan sampai pemilu berikutnya itu nyambung itu nggak, belum kelihatan kelihatan mungkin lebih kompleks ya, sehingga udahlah ambil aja duitnya, nanti lagi duit lagi 5 tahun lagi gitu. Nah ini ada persoalan supply dan demand sebetulnya dari segi supply-nya, yaitu si anggota calon calon legislatifnya apa namanya eh, eh, apa namanya menjual dalam tanda petik ya. ya, dengan dan kemudian ada demand-nya gitu, demand-nya itu dari warga yang apa aja gitu dengan praktek ini. Nah itu kan jadi sangat ruwet gitu. Nah jadi gara-gara itu balik ke pertanyaannya Mas Muhammad tadi, emang nggak jalan akhirnya saluran formalnya. Ya. Karena tadi yang si calegnya merasa udah membayar gitu, dan si warga juga udah ngerasa nerima gitu. Nah tapi saya tetap yakin ini mulai ada kesadaran sangat membuka mata gitu ya, bahwa yang kita dapat akhirnya kayak gini gitu kalau kita nggak cukup berhati-hati gitu saat dulunya gitu. Nah ini nyambung nih, apa yang sekarang jadi kemarahan dengan pertanyaannya kan mengapa? Mengapanya itu Ya. kalau fokusnya pada wakil rakyat itu adalah dari sistem kepartaiannya, sistem pemilunya yang emang jadi kompleks Mas, Ya. untuk bisa menata ini gitu. Makanya jadi agendanya itu bisa jadi salah satu agenda yang gitu. Oke. Em, kita coba geser sedikit ke lack of focus yang tadi sempat Mbak Amalinda Ya, mention di awal begitu ya. Karena kalau kita ngelihat trajektorinya di tanggal 25 Agustus, correct me if I'm wrong gitu, sepertinya sekarang kayak kemana-mana nih Mbak fokusnya gitu. Eh, Meskipun sudah diingatkan sama teman-teman dan juga mungkin ada aktivis-aktivis digital yang sudah mengingatkan bahwa kita jangan sampai kepancing buat huru hara, jangan kepancing buat kena propaganda ini, false flag, hati-hati teman-teman, tuntutannya itu jelas di sini gitu. Tapi soal em, fokus yang benar-benar banyak distorsinya nih Mbak Linda gitu. Gimana Mbak Linda ngeliatnya sekarang nih situasi, at least di kita rekaman di tanggal 1 September ini kan
distorsinya banyak banget ya Mbak ya gitu. Bahkan kayak hati-hati Intel, hati-hati ini gitu. Demo please ikutin ini itu gitu. Ngeliatnya gimana nih, Mbak, soal distorsi ini Mbak? Ya memang ada beberapa sebab, Mas. Nomor satu tadi saya bilang ya, isunya kan jalan terus. Ya, Sehingga kan demonstran atau aksi kolektif ini harus menyesuaikan juga nih framingnya mau apa gitu. Jadi ini cepat nih. Jadi itu menurut saya penjelasan nomor satu. Nomor dua, memang kan kalau yang saya tuh dan teman-teman tulis itu yang soal gerakan rizomatik ya Mas ya. ya. Kita pernah nulis tuh gerakan rizomatik atau gerakan rimpang. Ini memang ada tren apa munculnya kelompok-kelompok kecil gitu kan yang apa nyebar kecil-kecil banyak gitu dan memang tidak terkoneksi. Dan Mhm. ini difasilitasi juga oleh media sosial ya, platform macam IG, Twitter dan Facebook, TikTok ya juga. Itu kemudian melihat oh ada aksi di sini terus dia ikut. Tapi oh kayak kita bikin lagi atau oh ada si ini bikin ini ayo kita bikin. Nah itu memang tidak terkoneksi Mas. Jadi em, eh, adalah satu kekayaan, ada inisiatif yang sangat besar. Tapi ketika kita menuntut menggerakkan, memang itu harus ada jembatan harus nyambung-nyambung. Nah ini memang saya PR yang saat ini kita alami ya dan kalau saya lihat udah mulai ke sambung-sambung ya meskipun dikit-dikit karena kesambung itu sebenarnya lebih tujuan agar ada gerakan yang koheren kan gitu kan. Ada satu misalnya yang disepakati dari sisi tujuan gitu. Habis itu ada juga yang disepakati dari sisi strategi. Habis itu apa pakai kata kunci apa dan jadi merapatkan barisan kan gitu kan. Nah, ini memang yang alasan Mas yang memang agak agak menantang gitu untuk kondisi saat ini dibandingkan tahun 98 yang dulu nggak ada sosial media, ikut aja instruksinya ketua BEM atau koordinasi dengan Jakarta itu langsung satu sama gitu. Ini nggak bisa sekarang, Mas. Ini nggak bisa dan ini menurut saya ya prokurs ya. Tapi memang ketika kondisi sekarang itu memang kita bisa melihat bahwa kok beda-beda ya antara apa namanya tuntutannya misalnya antara akunnya si ini dengan akunnya ini beda gitu. Nah itu nomor dua. Yang ketiga menurut saya yang perlu juga di kita apa namanya persegar gitu ya ingatan kita bahwa hampir semua aksi anarkis itu kan kita lihat terjadi malam hari dan sistematis gitu. Dan itu bukan warga gitu. Dan ini bagian dari yang eh, memprovokasi untuk mendorong warga bertindak anarkis gitu. Nah ini yang juga menurut saya apa ya gerakan juga harus merespon itu gitu. Makanya banyak yang tadi Mas Muammar sampaikan udah diingetin misalnya Jakarta nih, Jakarta sekarang on hold semua aksi gitu ya karena ada kecenderungan dipancing nih gitu kan harus harus memang paham ngebaca dan itu harus bareng-bareng gitu masalah ini kan kolektif Ya. gerakan sosial itu harus kolektif gitu kalau sendiri-sendiri dan akhirnya malah merusak barisan yang harus diwaspadai nah ini sebenarnya PR buat gerakan sosial di Indonesia ya yang memang harus kesambung dan seberapapun kita merayakan keberagaman gitu ya tapi kalau dalam kondisi gini sipil itu masyarakat sipil itu memang harus bareng-bareng gitu. I see. Um, ini jadi menarik Mbak Linda gitu. Ketika kita berbicara soal tadi Mbak Linda sempat mention 98 sama sekarang itu tuh two different things begitu ya. 98 ada satu komando yang akhirnya kita bisa kerja dan ngelihat satu tujuan yang sama. Dan sekarang di 2025 dengan kemajuan teknologi begitu distorsi dan juga kayak apa ya pandangan-pandangan yang beda tuh sering muncul nih Mbak. Kita berbicara soal teknologi yang ada sekarang begitu dan hubungannya dengan aksi-aksi yang sekarang berjalan nih Mbak Linda. My question is, apakah penggunaan teknologi yang ada sekarang gitu di luar turun ke jalan ya gitu ya, kayak bentuk perlawanan dan penyuaraan yang lain di sosial media kan kencang banget nih gitu. Apakah ini juga efektif buat menggerakkan massa yang lebih gede, Mbak? Atau mungkin membuat ini ekonya jadi lebih besar supaya akhirnya publik jadi makin tahu begitu? Karena internet kan jadi kayak pisau bermata dua ya sekarang bisa jadi lebih besar atau bisa jadi malah bikin orang ngediskreditin isu gitu sekarang. Kalau saya sih ngelihatnya eh, gerakan online dan offline ini saling melengkapi ya Mas ya. Ya, Artinya online itu berguna untuk menyebarkan informasi kan gitu. Misalnya kayak hari ini nih aksi saya baru tahu tadi pagi oh titiknya di UGM gitu kan di bundaran UGM. Itu kan hanya bisa dilakukan lewat platform gitu ya. Eh, tapi di sisi lain juga online doang tuh nggak cukup gitu karena memang presence hadir di sebagai warga gitu ya, sebagai elemen rakyat gitu di sebuah aksi itu juga penting untuk
ya ya presiden untuk kemudian menambahi jumlah dari segi kuantitas ya, dan menyatukan solidaritas atas atas kemarahan ini itu lain banget rasanya antara being online sama being offline gitu. Nah, jadi kalau lihat dari maksud saya sosial media itu punya peran meskipun dia bukan segala-galanya, bukan yang klik aktivism gitu ya, yang Hmm. cuman share, like, spread gitu. Tapi you need to be present gitu, because you can really see what is work gitu. And you can also establish solidarity among citizens gitu. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari itu, soal efektifnya menurut saya harus dua-duanya Mas, karena kalau satu doang, habis itu nggak ada yang datang aksi kan jadi cupu banget kan, Ya. nggak ada yang mana nih katanya mau masanya 3.000 4.000 gitu kan, susah. Jadi emang harus dua-duanya. Nah itu sebenarnya lebih berat Mas dibandingin tahun 98 ya. Kalau 98 kan kita nggak perlu scrolling dan overwhelm gitu ya, capek banget dan udah datang aja gitu. Nah ini generasi sekarang termasuk teman-teman muda ya, dan saya bersyukur ngalamin ini tuh berlapis gitu. Ya. Mentally harus oke, inhale exhale kita marah nih terus oke, terus kita harus datang ke sana harus panas-panasan gitu ya. Itu membutuhkan effort yang menurut saya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Dan itu kalau teman-teman atau yang kita bisa kawal ini secara bersama itu luar biasa gitu. Menarik. Nah, dengan aksi yang sudah berlanjut, bahkan sepertinya akan berlanjut ya Mbak ya, karena memang ada yang on hold begitu di beberapa pemberitaan. Kita rekaman tanggal 1, by the way, Sobat ICID, tanggal 2 September itu tuh akan ada aksi di Jakarta, begitu. eh kita kan bisa melihat bagaimana beberapa hari yang lalu respon pemerintah sepertinya quote-unquote template. Kami menghargai, tapi lakukanlah dengan aksi yang damai, begitu. Kami mengizinkan orang untuk berdemonstrasi, tapi jangan rusuh. Jawabannya selalu kayak gitu, Mbak. Tapi kan kayaknya respon yang template itu sudah mulai bikin publik bete ya, gitu. Kayaknya responnya cuma gini-gini doang nih. Dan tidak ada perubahan yang signifikan gitu, Mbak. Kayak misalnya anggota DPR yang mocking dengan joget plus ngatain bodoh dan tolol itu juga ternyata cuma hanya dinonaktifkan, akhirnya ketahuan kalau mereka masih digaji. Kayak nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Kalau misalnya protes ini tuh nggak didengerin nih, Mbak. Let's say kita ngomongin soal resiko gitu, dari yang kecil sampai yang terburuk. What can happen nih, Mbak Malinda ngeliat ya? Yang pasti aksi itu akan terus meluas menurut saya ya. Mungkin ada yang capek at some point istirahat dulu, tapi akan yang lain eh, hadir gitu, akan presence gitu. Saya juga curiga ini rejim udah ngelihat Allah paling masyarakat sipil bentar lagi udah capek, udah stres gitu ya. Maka itu yang harus dijagain sebetulnya. Dijagain stamina, dijagain jangan konfront dulu, dijagain napas panjang karena ini bukan sprint gitu. Ini kelihatannya akan jadi maraton seperti tadi Mas Umar sampaikan gitu ya. Nah, jadi kalau nggak dipenuhi ya satu dia meluas gitu, dan itu bisa bisa beragam, bisa bermetamorfosa lagi menjadi bentuk yang lain kita belum tahu apa ya, misalnya pembangunan, misalnya udah lebih sistematis dan gerak format gerakan yang lain gitu ya. Eh, kita bisa agak susah untuk memprediksi ya Mas, tapi pola-pola yang sudah ada kadang-kadang ini yang menarik, kadang-kadang tuh yang dipikirkan tuh ad hoc banget ya. Tahu-tahu Iya. kita bikin ini itu nggak bisa diprediksi gitu Hmm. karena beragamnya teman-teman muda ini juga latar belakang, dan kemudian beragamnya platform dan beragamnya tadi perubahannya terus-menerus, bukan bukan hanya per hari, kita mesti lihat lagi nih hari ini ngapain gitu. Tapi pemerintah itu mengambil resiko yang sangat tinggi menurut saya dengan membiarkan gitu, dengan hanya basa-basi, hanya menonaktifkan tapi tidak memecat gitu ya. Hanya mau apa ya, ngebaik-baikin rakyat gitu ya, ya ya kita penuhi dikit-dikit gitu, tapi nggak mendasar gitu. Makanya terus-menerus harus didorong gitu, dan lagi diingatkan bahwa ini bukan soal hanya DPR kepolisian, ini soal itu ketimpangan yang sudah rakyat alami gitu ya sekian tahun, sejak apa namanya, misalnya 10 tahun terakhir gitu yang timpang gitu ya, inequality makin melebar. Kalau perbandingan tadi gaji, apa, pendapatan take home income-nya anggota dewan dipresentasikan dengan UMR tertinggi misalnya di DKI udah jelas banget gitu, 20 lipat gitu, dan itu
insane gitu. Misalnya kalau ada perbandingan juga yang bikin pendapatan atau take home income anggota dewan dari berbagai negara kan kelihatan gitu yang mereka kaya tapi kita lebih miskin tapi anggota dewannya gajinya lebih banyak itu yang another form of inequality. Nah, tapi ada masalah struktural lain kan yang sebetulnya pagi tadi saya bilang tumpukan ya. Vandalisme untuk apa? Saya setuju tuh ya demi vandalisme atau pengerusakan MRT disebut vandalisme, tapi perusakan hutan kok nggak disebut vandalisme Iya. ya? Yang mengusir banyak warga setempat gitu tuh nggak itu dilabeli sebagai apa gitu. Jadi ini kan rakyat atau warga makin pintar nalarnya jalan gitu loh. Lo Iya. bilang gua vandalisme tapi lo juga pada yang sama hancurin penghidupan gua lo nggak bilang itu bukan itu gitu kan. Iya. Nah ini menurut saya akan makin meluas mas kalau pemerintah memutuskan untuk bodo amat lah gak gue pikirin gue mau jalan sendiri aja gitu. Oke. Eh, Demonstrasi sebenarnya masih mungkin berjalan ya. Baik kita ngeliat dinamika sosial media gitu teman-teman, eh, baik teman-teman yang akademisi gitu ya, habis itu teman-teman aktivis dan lapisan masyarakat sepertinya kayak masih mencoba untuk menyuarakan sampai akhirnya tuntutannya itu memang bisa dikabulkan atau at least pemerintah merespon dengan cara yang benar gitu. Mungkin Belinda bisa ngasih kayak message buat teman-teman yang akan melakukan aksi gitu ke depannya, yang masih mau berjuang, yang masih mau menyuarakan apapun gitu yang pengen disampaikan Mbak supaya akhirnya perubahan yang kita lagi perjuangkan bareng-bareng ini tercapai gitu Mbak. Ya, kalau saya merasa beruntung ya, Mas Muammar berada dalam momentum ini karena sebetulnya yang juga saya tulis di TC bahwa menurut saya generasi saya itu perlu belajar dari teman-teman muda ini gitu. Jadi kalau tadi scrolling IG itu lihat gitu reels-reelsnya anak-anak Gen Z yang kreatif gitu dan ini berat banget tapi menurut saya mereka punya cara untuk get away gitu ya, mengambil apa ya lucu-lucunya atau bagi saya mungkin lucu bagi mereka enggak ya tapi kayak ada konten yang kira-kira message-nya masa Gen Z nggak ngehancurin halte nggak mungkin banget eh, dengan pakai gaya-gayanya Gen Z Ya, lah gitu ya. Jadi teman-teman Gen Z ini menurut saya kan generasi yang betul soal mental mental health ya anxiety gitu dan somehow mereka bisa gitu being kreatif di saat kondisi kayak gini gitu. Kalau 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 generasi saya udah tidur aja paling nggak bisa ya, mikir gitu loh karena memang apa? Karena memang eh, udah keblok gitu. Sementara kalau yang ya, Gen Z sekarang ada aja gitu ya yang dan kalau kalau kita lihat lihat kata resistance-nya ini yang juga saya suka dari yang posting yang saya lihat itu istirahat rest gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman perlu jaga stamina jangka panjang gitu ya dan kita semua sebetulnya ya masyarakat sipil untuk kemudian kita belum tahu nih sampai ujungnya akan kayak gimana gitu and by being creative gitu keep 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 being creative gitu. Eh, kita semua ngerasa ini berat banget ya semua kita ngerasa overwhelmed begitu tidur kita udah makin berkurang hari-hari ini karena stres banget mikirin terus kita berhenti scrolling karena berusaha untuk gak scrolling tetap aja mau kepikiran jadi scrolling lagi gitu. ya. Ini sulit banget secara secara periode secara waktu gitu secara itu ini sulit banget buat semua kita gitu. Tapi yang saya apresiasi itu dari teman-teman muda Gen Z atau yang seniornya Gen X gitu itu ada selalu cara uh, being happy gitu atau Hmm. ada elemen seneng-seneng dikit gitu meskipun ya habis itu pusing lagi gitu tapi Ya, itu yang uh, kombinasi antara being serious and being healthy mentally dan happy gitu itu yang saya lihat gitu jadi saya merasa ada pangan yang tawarkan dan yang menyenangkan gitu dan kita juga tahu gitu kita semua dalam kondisi sekarang ini ya, gitu jadi mungkin saya malah nggak punya harapan gitu mas bukan nggak punya harapan arti jelek tapi saya cuman bisa bilang bahwa saya senang dalam arti ini ya melihat generasi muda Gen Z Gen X yang dengan caranya sendiri kemudian merespon kondisi overwhelm kayak gini gitu kondisi di mana kita semua susah dalam arti mental gitu terhadap negeri ini gitu dan terus-menerus meyakinkan diri atau terus-menerus melihat sisi kita ini sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai warga menyenangkan sebelumnya nyebelin pemerintahnya doang gitu yang harus kita kita iniin pelan-pelan gitu kita apa namanya pressure terus gitu.
mungkin itu kali ya Mas yang maksudnya bukan lagi harapan, sebenarnya lebih pada ya udah kita bareng-bareng aja gitu untuk dorong ini. Ya, kita berharap sih sebenarnya teman-teman staminanya tetap terjaga gitu ya, stamina baik fisik dan juga mental gitu karena the pressure is getting stronger by the way. Terus juga fokus sama tujuan dan juga tetap jaga keselamatan di aksi itu jadi hal yang lumayan penting. So itu aja buat obrolan kali ini. Mungkin Mbak Linda ada yang pengen disampaikan lagi atau mungkin sempat terlewat tadi Mbak mengenai aksi-aksi ini Mbak atau mungkin ada hal yang sempat kelupaan Mbak? Ya itu tadi sih balik ke ya Mas, balik ke soal sipil militer ya. Bagi saya penting banget itu untuk terus mengingat-ingat bahwa institusi sipil emang busuk banget gitu ya. Tapi terus bisa kita perbaiki gitu. Ya, Ketimbang pilihannya kemudian di arah lawannya gitu, institusi militer gitu, yang apa menurut saya lebih cost-nya tuh lebih tinggi secara rights ya, terhadap dari segi perspektif hak gitu. Nah, alamin di era sebelumnya gitu, bagaimana baca buku dikontrol gitu, ya. nggak boleh baca buku Bumi Manusia misalnya, baru bisa benar-benar baca terbuka itu ya setelah setelah 98 gitu. Jadi dari semua many thing we going to lose kalau kita eh, eh, kembali lagi ke era itu gitu. Dan menurut saya makanya penting untuk bisa apa namanya fokus tadi ya, yang Mas Muammar sampaikan, fokus target tujuannya harus clear nih. Nah itu kan mungkin dalam proses ini kita sama-sama akan lihat dan sama-sama semoga sama-sama bisa bisa ngelihat itu yang sama gitu ya, yang oke, ini berarti supremasi sipil yang sangat penting dan harus kita rawat gitu. Mungkin gitu sih Mas, tambahan sedikit. Makasih. Oke. Hope everything is running well. Sobat Ya, TCID, stay amin, safe. amin. Stay Sehat safe. juga Mas Muammar di sana. Ya, amin, amin. Stay safe semuanya buat semuanya. And this is it. This is the end of the road buat episode kali ini. Sobat TCID, thank you so much for listening. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Tetap suarakan apa yang menurut teman-teman TCID benar gitu ya. Jaga situasi sekitar. And yeah, God bless us all. Gitu. Kalau gitu, we are signing out. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.